Jadi rumah awal yang ciptakan Allah untuk berpisahnya manusia. Berpisah dengan apa? Nih berpisah dengan ini. Gimana caranya? Meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, mengasingkan diri ke dalam, betul nggak kita berpisah? Di mana kita berpisah? Di sini. Allah Maha Pengampun, tidak tersinggungan, tidak gila hormat, tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Bahwa diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Al-Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin wudi'a. Wudi'a apa? Wudi'a itu wudu. Wudu itu berpisah. Sebenarnya terjemahnya gini, inna awala baitin, ya, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia. Wudi'a linnas. Berpisah dengan siapa? Untuk berpisah dengan yang selain manusia. Untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Coba lihat saya semua. Kalau saya punya 2 tempat, 1 di sini, 2 di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma 2. Oke, lihat saya sekarang. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat. Kalau melekat tidak berpisah. Oke. Kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah. Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini. Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah nggak dengan yang di luar? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa nggak mikirin keburukan orang? Nggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah. Walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awala baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia. Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah, kan semua manusia menjadi hasbi Allah. Betul nggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik nggak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Ada tuh kalau haji dan umroh, pembimbing yang senangnya main dam-daman. Dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Cari kesalahan jamaah supaya kena dam. Mintanya kambing 1 kali kesalahan. Bangkrut habis haji. Karena dam-daman terus, dikit-dikit dam. Iya, di bis ketiduran. Namanya orang ketiduran kan perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam. Ya tidur. Begitu tidur nggak kerasa itu. Kain ihram udah nyampe di sini karena AC kuat. Coba orang lagi tidur kan sare. Ya ingat kan? Iya, AC kenceng. Satu-satunya di tubuh kain ihram. Ya enggak, saya tutupkan kaluhur.
Kapan kita ku si pembimbing dam. Hiji kambing. Rewas atuh. Rewasna teh lain eta, kambing hiji. Betul? Karena nggak ngerti. Yang dikasih dam nggak ngerti, yang ngasih dam juga nggak ngerti. Padahal yang dimaksud itu jangan ditutup pandangan kolbumu dengan Tuhan, bukan ditutup kepala. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan ketika kalian sedang ihram. Itu maknanya. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf, harus terbuka. Pandangan kolbumu harus terbuka dengan Tuhan. Iya mah ditutup. Dan anu tos terbuka mah ditutup oke teu naon. Itu hakikatnya, karena nggak ngerti hakikatnya, jadi aja dam lagi. Nyalingit teh beuteung, da teu biasa naik AC, naik mobil bis AC. Di Mekah mobil itu bagus-bagus AC-nya. Bayangkan orang kampung nyalingit beuteung. Ingat PPO. Papanggih aku pembimbing, ieu wangi ti mana? Aduh, ya lumayan hiji domba. Dam. Karena esensinya nggak ngerti. Jadi murni semua itu adalah aspek fisik. Nggak ngerti. Kenapa mutarnya 7 kali? Kenapa harus dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim Hijr Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Nggak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. 1 pengetahuan. Yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, dan yang kelima adalah kesabaran. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1, pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran. 2, cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3, keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat, pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian. Bohong. Kalian yakin dengan ilmu yang diajarkan? Yakin. Cuman yakin, gak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian, gak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian, hilang. Apalagi kesabaran. 5 dasar kebenaran. Kebenaran itu harus dibangun di atas 5 dasar. Para sahabat. Jadi rumah awal yang diciptakan Allah untuk berpisahnya manusia. Berpisah dengan apa? Nih berpisah dengan ini. Gimana caranya? Meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, mengasingkan diri ke dalam, betul nggak kita berpisah? Di mana kita berpisah? Di sini. Ada apa di situ? Tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul? Betul? Begitu meniti ke dalam diri, init bari cicing milampah tengah lengkah. Berpisah dengan yang di luar, apa yang terjadi? Kita menuju Bakah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul diberkahi di situ? Luar biasa. Yang ada cuma hangat-hangat air mata di situ. Caang baranang. Bubuy bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Dipencerong, dipeleng, tuh, panon poe, disate. Dipeleng, ditusuk. Tidak bisa berpaling dari apa yang kita lihat. Itulah lagu leluhur kita yang luar biasa. Judulnya Bubuy Bulan. Banyak yang gak ngerti juga lagu itu. Makanya sebelum Bubuy Bulan, lagu yang pertama digubah adalah Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur, jauh di awang-awang. Memberkeun jangjangna, bangun taya karingrang. Yuk beberkeun jangjang, mesat ngapung luhur, jauh di awang-awang. Meberkeun jangjang, tamun taya karingrang. Kalau pergi ke awang-awang kan lihat bintang, betul nggak? Bubuy Bulan, bahasanya Sunan Kalijogo mah namanya memanjat pohon blimbing. Lonyo-lonyo penekno, ya sudah. Walaupun lonyo, walaupun licin, terus aja dipanjat. Blimbing kan bintang segi 5, keren. Nyatu jadi ilmunya semua. Nah ini yang disebut dengan Hubble itu. Talinya Tuhan tuh ini, pengetahuan. Kalau pengetahuan kita luas, kita bisa melihat semua tradisi. Tidak berburuk sangka. Dan tidak mengatakan dirinya lebih bagus daripada yang lain. Itulah kekeliruan spiritual yang 7 tadi. Banyak orang yang menyangka dirinya lebih mulia daripada yang lain. Dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Maka dia tidak punya kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Itulah makanya kan ribut terus. Yang ribut tuh yang suka itu. Yang tahu dikit.
Kalau yang tahu banyak mah enggak, karena pengetahuannya luas. Betul enggak? Iya. Yang suka manjat gunung mah enggak. Melihat pemandangan dari gunung kan luar biasa, luas, tanpa batas. Nah, ada apa sih di dalam? Lihat saya semua. Di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada apa? Ada petunjuk. Hudal linas. Hudal lil alamin. Ada petunjuk bagi seluruh semesta. Ada apa lagi di dalamnya? Satu, ada tanda yang terang benderang. Dua, ada makom Ibrahim, level Ibrahim, tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang masuk rajin ke Baqqah al-Mubarakah, amanlah dia. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia agar berkunjung ke rumah itu. Ke rumah mana? Rumah awal yang Allah ciptakan untuk berpisahnya manusia. Wa ilahi sabila, manis tato'a ilahi sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Yang tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, jangan coba-coba. Gitu. Begitu tahu jalannya, tahu kendaraannya, langsung tegar. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh, doa naik kendaraan. Kendaraannya mana? Nih kendaraannya. Gitu. Kalau naik kendaraan, naik angkot. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kendaraan hebat ini agar aku bisa kembali kepadamu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Hafal ya doa itu? Hafal pasti kalian. Apalagi kalau lagi umroh, lagi haji, hafal banget. Di Indonesia nggak pernah naik mobil baca itu. Kalau di Mekah langsung pakai kacamata hitam, pakai peci, oh luar biasa. Semua udah gaya lah. Dipimpin. Mari kita berdoa dulu. Di Indonesia matahara, maca eta teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma. Wah gitu. Allahumma. Oh semua ya kompak. Sedang jadi turis. Nah, ketika kita mengartikan doa itu sebagai permintaan dan kita kemudian seakan-akan boleh mengatur-ngatur Tuhan, mengajari Tuhan supaya Tuhan diajari cara yang terbaik menunaikan tugasnya dan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bayangkan, semeraut nggak kehidupan ini? Bayangkan kalau semua permintaan dipenuhi, semeraut nggak? Semeraut nggak? Semeraut. Coba kalau semua permintaan manusia ingin jadi orang kaya dipenuhi Tuhan saat ini, semeraut nggak dunia? Semeraut. Susah kita. Mau nembok sendiri, ngelas sorangan, genteng bocor sorangan, betul? Saya ada di titah ada benghar sararea, betul? Coba kalau semua manusia minta sehat saat ini dan dikabulkan, semeraut nggak dunia? Semeraut. Negering, sehat kabeh. Karunya tuh, panti pijat, nu datang. Rumah sakit bangkrut kabeh, betul nggak? Sebaliknya kalau semua manusia minta sakit, tambah parah lagi, gering kabeh, salah rek ngarawat. Betul nggak? Saya tanya kalian pintar gak? Kalau manusia minta sabar sama Allah dan kemudian sabar semua, semeraut gak semesta ini? Semeraut. Jangan dikira kalau semua sabar, semeraut, macet kabeh jalan. Udah sabar teh, cari cing, mangga ti payun, mangga ti payun. Makanya Allah bilang, seandainya aku mau, aku jadikan semua jadi orang beriman. Seandainya aku mau, tapi Allah tidak melakukannya. Jadi kita ini mohon maaf yang dakwah kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar. Dan tidak semua manusia jadi orang beriman. Dan kalau Allah mau dijadikan semua beriman, selesai. Tapi jadi semrawut kalau semua beriman. Awas jangan dikira loh semua beriman tuh jadi semrawut. Apa kalau semua orang baik itu tidak semrawut? Semrawut. Datu ayat tuh, jalmi saya, mudah-mudahan saya mah. Betul nggak? Jadi inilah sebetulnya semesta yang sebenarnya, yang oleh kita ditolak. Inilah kenyataan hidup yang sebenarnya. Ayo kita terima. Terima semua orang apa adanya.
Yang bodoh terima dengan kebodohannya, yang pintar terima dengan kepintarannya, yang sadar terima kesadarannya, yang belum sadar terima dengan ketidaksadarannya. Kan sederhana, tugas kita cuman nerima saja semua orang apa adanya. Sempurna. Sempurna semesta ini bukan semua jadi orang beriman, nggak mungkin. Dan Allah pun tidak melakukannya. Supaya ada pencerahan. Makanya yang pertama, berhenti menyalahkan Allah atas kehidupan kita yang beranak. Buah-buahnya doa abdi teh dikabul ku Allah. Nah Allah tarik abdi mah tengah dangu. Tuh. Betul? Padahal kita merasakan kehadirannya saja tidak. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita. Datos ditentoskan ku Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara ti dituna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangna beda, semangatnya beda. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah hudang kene, urang geus sare. Batur mah geus hudang, urang sare kene. Rek teu beda kumaha. Batur mah geus mandi subuh teh. Ieu mah kakara mandi mun diajak. Ang Dadan. Ayo ah. Kayak Pak, ibakeula tinggalkeun we. Enak aja, kudu nungguan jelema mandi. Udah hilang tar rezeki. Betul nggak? Makanya orang tua saya mah dulu ngajarin sederhana, kalau ngajarin sama saya, marane lamun isuk-isuknya mandi. Sanajan moal ka mana-mana mandi. Mun diajak batur resep nu ngajakna. Makanya pagi-pagi sanajan teu ka mana-mana saya mah mandi we. Kayak ngaji teh jam mandi teh jam 8 kurang saparapat. Da pengajian lagi jam 8. Nah meni hese sih mandi isuk-isuk. Ulangi. Berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang beranak. Karena semua kehidupan yang terjadi, kita yang mengundangnya. 2, perhatikan. Allah tidak pernah menyalahkan kita. Dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tidak tersinggungan, tidak gila hormat. Tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah. Kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci, mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat, mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci mungkin juga punya masa lalu. Pernah jahat. Tenang aja. Semua berevolusi kok. Yang ketiga. Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah. Sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita. Kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Bahwa diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah nggak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu. Kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah mah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh. Nah itu diajar ngaji teh masih ewu pakai eueuh keneh. Hayo we mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya
Memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia, Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente, aku mah maneh, cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul nggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah mah tidak pernah memaksa. Makanya di Quran ada katakan la ikraha fiddin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya, paksaan. Paham? Nah karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun tak aya buktina kudu percaya, paksaan. Banyak gak buku yang ditulis atas nama Allah? Banyak? Bisa gak kita menemukan Allah di buku itu? Padahal buku itu sama sekali kata Allah tidak ada kaitannya dengan aku. Itu mah cerita kamu aja tentang Tuhan. Gak tahu Tuhan yang kamu ceritakan pun yang mana. Semua persepsi kamu kok. Kamu juga gak kenal sama aku. Kita ini kan sering terjebak pergi ke toko buku. Yang penting ada buku judulnya apa? Ada cerita Allahnya lah di situ. Berdasarkan si pengarangnya. Si pengarangnya pun sebetulnya menyebut Allah, dia juga kata orang. Dia juga tidak tahu dan tidak kenal kepada Allah. Banyak kayak buku kayak gitu. Nah, kalau kita orang awam, lihat buku itu, seakan-akan buku itu cerita tentang Allah. Padahal kata Allah, gak ada kaitan dengan aku. Karena semua yang digambarkan di situ, tidak ada kaitannya dengan Allah. Misalkan di buku itu diceritakan, cing saha, barang siapa yang baik sama Allah, maka Allah akan berikan pahala. Barang siapa yang durhaka sama Allah, Allah akan siksa. Kata Allah, gak ada kaitan dengan aku. Aku mah gak kayak gitu. Macet maneh we nulis buku. Aku mah Tuhan yang maha cinta. Aku mencintai kalian semua. Agar kalian kembali kepadaku saat kamu melakukan keburukan, kamu belajar menanggung dari pilihanmu. Kan gitu? Agar kembali kepadaku ketika kamu melakukan kebaikan, kamu juga merasakan dampak dari kebaikan yang kamu lakukan. Semua hukum sebab akibat kamu rasakan sendiri. Keren gak? Keren. Itu ngaji mah. Kenulah. Rada panjang sedikit ngaji. Jadi kalau kita ingin mendengar perkataan Allah di mana? Sederhana kok. Lihat perkataannya dalam sinar matahari pagi yang indah. Nih, lihat di luar. Sinar matahari indah gak di luar? Sedang apa Allah? Sedang berbicara kepada kita lewat sinar matahari yang indah. Bisa menangkap pembicaraannya? Coba lihat saya semuanya. Begitu lihat sinar matahari, apa yang terbaik, yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Allah sedang berbicara apa? Dengan sinar matahari ini, aku tumbuhkan semua biji-bijian di bumi yang kamu tanam. Dengan sinar matahari ini, aku bakar seluruh bunga agar mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dengan sinar matahari ini aku hidupkan bunga-bunga berwarna-warni. Tanpa ada sinar ini tidak ada kehidupan, kata Tuhan. Betul? Sedang bicara nggak Allah? Bisa nggak menangkap bahasanya? Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak punya pengetahuan. Lihat sinar, sinar aja. Lihatlah perkataannya dalam sebagai bentangan alam yang tanpa batas. Coba malam-malam tengadahkan kepala kita ke ruang kosong tanpa batas, dan kita tidak bisa melihat batas-batasnya sama sekali. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar. Ruang tanpa batas ini sedang bicara kepada kita. Bicara apa? Bicara apa? Bicara bahwa aku tanpa batas, aku maha luas. Perlu bahasa tertentu gitu untuk bicara dengan Tuhan? Tidak. Lihatlah perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Coba. Lagi diam seperti ini, ser, angin sejuk. Bisa menangkap perkataan Allah di situ? Bisa? Apa kata Allah? Kenapa ada angin? Kenapa ada angin? Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak.
Kenapa udara bisa bergerak? Udara bisa bergerak karena perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa di bumi ini ada tempat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah? Kenapa? Oh, karena matahari menyinari tanah, menyinari laut. Tanah disinari, lambat menerima panas, lambat melepaskan panas. Air cepat menerima panas, cepat melepaskan panas. Sinar mataharinya sama satu, tapi menyinari tanah dengan air, sifatnya jadi berbeda. Terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu menimbulkan perbedaan tekanan. Terus ngomong kita, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dari semilir angin saja kita bisa lihat bagaimana af'alnya Allah luar biasa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang namanya angin. Karena untuk adanya angin harus ada udara yang bergerak. Udara yang bergerak karena ada matahari. Pengetahuan bukan? Kita menemukan kebenaran di situ karena kita punya pengetahuan. Kalau enggak, ya sudah. Aneh aja. Nunggu malam Lailatul Qadar, nunggu angin berdiam katanya. Kumaha? Angin sendiri udara yang bergerak. Angin di mana yang diam? Di alam semesta tidak akan pernah ada angin yang diam. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Makanya ada angin darat, angin laut. Lihat nelayan. Mereka pergi siang hari, malam hari. Penting. Kenapa? Karena malam udara bergerak dari darat ke laut. Siang nelayan balik. Karena siang udara bergerak dari laut ke darat. Gimana itu udara bisa bolak-balik? Itu yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi udara itu berputar ke atas tuh, ke bawah. Bukan bolak-balik di sini, bukan garis, ke atas. Kenapa bisa ke atas? Karena ada perbedaan tekanan atmosfer. Lebih jauh lagi kalau saya kuliah ini gak selesai sampai sore. Hanya cerita angin saja. Nah itulah, ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemericik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Loh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disadar. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Oh, belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah, merasa paling benar sendiri. Mulai ya, menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan nggak punya ongkos. Nggak usah ditanya. Bukan duit tuh. Rek mere nanya heula. Rek mere mah merewe. Begitu ketemu berkaca-kaca, cahaya itu datang dari matanya. Ada bahasa itu. Bahasa sih, itu bahasa Allah. Cek Allah teh tulungan sih ya karunya. Bisa nggak menangkap bahasa Tuhan dari pandangan orang-orang yang bertemu dengan kita? Itulah. Semuanya menjadi tidak tertangkap. Sibuk mencari Tuhan yang gaib. Yang nyata kita abaikan. Padahal Allah udah bilang, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia berbicara. Masa tidak bisa menangkap kesusahan orang ketika ketemu dengan kita? Masa tidak bisa menangkap? Siapa yang sedang berbicara? Bukan dia, Allah. Cuman bilang kata Allah, aku sudah titipkan rezeki kepada kamu. Tolong dong bantu ini. Begitu kita bantu dia, itulah memuja Allah yang sebenarnya. Aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Sebangsa setanah air saja, selalu saja
menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita. Ajak ngobrol sekali-kali. Tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita. Ada sesuatu tak terkatakan. Tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa? Udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita. Udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita. Pengennya apa masa tidak tertangkap? Kan pesannya sederhana, karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat, Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, dan kalian mengatakan mencari Tuhan, Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar. Kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasijul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya. Pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja masih mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas. Nggak apa-apa. Nggak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember. Berkurang ke asinnya. Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang. Berenang, dikocok-kocok sambil berenang. Gak kerasa. Gak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu?